telurnya direbus. Itu real food. Tepuk tangan dong buat orang Jawa. Itu real food itu. Camilannya orang zaman dulu real food lagi. Godogan ganyong. Tahu ganyong nggak? Sini nyebutnya apa? Nah itu real food itu. Godogan bolet, godogan singkong, godogan apa nih? Talas. Kimpul. Itu namanya real food dan itu sedang digiatkan. Karena maaf, kalau ingin menghancurkan negara nggak usah nembak orang yang tua-tua, orang tua udah mabu lemah kabeh. Ingin menghancurkan negara, tembak generasi mudanya. Nggak usah nunggu setengah abad, 10 tahun yang akan datang pasti hancur itu negara. Maka maapunten nun sewu, orang zaman dulu badannya sehat-sehat, panjang-panjang umurnya karena ahli tirakat. Mangan longan turu longan, mangane dilong suka puasa, turune dilong suka qiyamul lail. Orang zaman dulu doane ampuh-ampuh, anaknya di pesantren, ibunya ikut tirakat riadoh. Hari ini punten-punten anaknya di pondok, mamane mangan poin. Gimana anak ngajinya mau pinter-pinter, mau orang tanya nggak ikut tirakat? Kan hari ini kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita telah nanam pohon kelapa. Tuh kelapanya datang. Jadi nggak enak, tapi seneng nih, maksud saya begitu. Kalau saya jadi wakil gubernur minta kelapa ya belum tentu diturutin. Ini kan karena saya mubalik kok jadi dikasih kelapa sesedotannya. Kalau sedotannya nggak ada, selang bekas bangunan juga nggak apa-apa. Matur nuwun, alhamdulillah panitianya pengertian. Ini tepuk tangan dulu dong. Ini pasti polae Kaji Topang Nurjaya CS ke. Karo Mas Bambang Susilo, matur nuwun. Mana tuh kelapanya kagak ke sini-sini. Oh cari selang ye. Ada yang bilang pengantin anyar nggak usah dikasih kelapa, kasih cengkir baik. Kenapa pengantin anyar dikasih cengkir, jari ben kenceng gode jungkir gitu. Salu ala Nabi Muhammad. Oh ya, terima kasih Bu ya, lo nggak enak. Ibu beneran cengkir betul nih, alhamdulillah, matur nuwun sangat. Ini Pak Nur Topang ini menek kelapa dingin gitu kayaknya nege. Matur nuwun sangat panitia nih, kalau dikasih kelapa ngajinya sampai jam 2 sore betulan kalau begini nih. Nggak enak soalnya. Makasih, minumnya nanti saya izin diliatin jenengan. Lagi tonggos-tonggos. Salu ala Nabi Muhammad. Ya apa tadi sampai lupa lah saya lah. Oh ya, tirakat. Orang zaman dulu ahli tirakat, bukti nyata dukun bayi. Sekarang dukun bayi mah udah langka. Ya Bu ya. Sekarang lahiran di bidan aja nggak boleh, harus di rumah sakit lah. Zaman dulu belum ada bidan, nggak ada mantri rumah sakit, nggak nibani satu kabupaten satu rumah sakit, nggak nibani satu kecamatan satu puskesmas. Tapi dulu direwangilah persalinan sama dukun bayi. Kalau dukun bayinya ninggal sholat, dukun bayinya nggak ahli tirakat, waduh bahaya. Wong rewangi wong persalinan, dua nyawa jadi taruhan, nyawanya si ibu, nyawanya si bayi. Maka di tempat saya ada ucapan, dukun bayi kok ninggal sholat, maka doanya nggak ampuh. Soalnya apa? Dukun bayi ngerewangi wong persalinan, ngerewangi wong babaran. Bahkan zaman bien nggak ada orang lahiran operasi sesar. Iya enggak? Iya enggak? Ini terbukti loh, orang zaman dulu ahli tirakatnya luar biasa. Maka kalau ada orang kok babarannya rada angel ngedene,
Dukun bayi ngucap, ya Allah, iki Sartina pan babaran ngedengin rada angel ya Allah. Tulung anak Sartina diparingi lantaran tawasul tuh dukun bayinya. Mudah-mudahan Sartina gone babaran lancar kanti gangsar Al-Fatihah. Bin ngucapin gak Al-Fatihah bin. Orang zaman dulu, orang kita dulu mah ngucapin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi karena tirakatnya jadi ampuh babar. Bayi ini lahir sehat, ibunya selamat, padahal cuma tawasul pakai Al-Fatihah. Orang zaman dulu tuh, makanya orang zaman dulu habis melahirkan kan nggak dijahit orang dulu mah. Habis lahiran nggak dijahit, rata-rata normal, nggak ada robekan, cuman dilebok-lebok nadro. Uniknya lagi orang zaman dulu nggak dijahit, makanya batuke terus dipilisi pakai kunir. Iya nggak? Habis melahirkan orang dulu kan batuke ditekasi kunir. Anehnya lagi orang zaman dulu sing dipilisi kunir batuke, sing garing dalan bayine. Saya ulang. Yang dikasih kunir batuke. Lah sing garing dalan bayine, secara logika kan gak masuk akal tuh. Tapi sebenarnya ini sedang menjelaskan kemerdekaan. Para pahlawan kita hanya sekedar bersenjatakan bambu runcing, kok sanggup mengalahkan meriam Belanda? Kan gak masuk akal bu. Masa bambu runcing lawan bedil, masa bambu runcing lawan tank-tank Jepang. Tapi nyatanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan sadar sesadar-sadarnya para pahlawan kita untuk ngucap di paragraf pertama, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Tidak ada rasa sedikit pun sombong dalam para jiwa pahlawan kita. Padahal memang betul-betul bambu runcing sanggup mengalahkan meriam Belanda. Harusnya punya sombong para pahlawan kita. Tapi dengan sadar iman yang kuat, para pahlawan kita ngucap di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti kalau bukan rahmat, kalau bukan welas asihnya Gusti Allah, gak mungkin bambu runcing sanggup mengalahkan meriam Belanda. Gak mungkin sing dipilih si kunir batuke, sing garing dalan bayine. Berarti para pahlawan kita tidak hanya sekedar gerilya yang naik gunung turun bukit membawa golok bambu runcing untuk melawan penjajah. Tapi para pahlawan kita menggunakan senjata yang amat sangat ampuh, namanya 17 rakaat. Satu hari satu malam salat fardu kan jumlahnya 17 rakaat bu. Para pahlawan kita pakai senjata namanya 17 rakaat sehingga mendapatkan 17 Agustus 45. Berarti para pahlawan kita pakai tirakat sehingga diberkahi kemerdekaan yang begitu luar biasa nikmat. Tepuk tangan dulu dong. Tuh mikir begitu susah tuh. Cerita kemerdekaan disambungin sing dipilih si batu ke sing garing dalan bayi nih. Angel gue mikir begitu gue. Lah kita sekarang cuman menerima warisan kemerdekaan, tinggal ngejaga aja susah. Tinggal ngejaga aja sembarangan. Maka kenapa ini peringatan tahun baru Hijriah 1446 Hijriah dan sekaligus 79 tahun Indonesia merdeka, artinya bahwa kita harus bermuhasabah, sadar diri, setiap melangkah harus dipikir terlebih dahulu, wal tangdur nafsu ma qaddamat lighadin, untuk hari depan sampai dugi akhirat. Sekarang jam berapa? Jam berapa sekarang, Bu? Jam berapa? Jam 9. Jam 9. Maaf ke matanya kita nara picak ya bu ya. Ditakoni bener-bener gue ya. Ngapusi sampean. Jam 12 kurang 1/4 ibu bapak. Dek insyaallah udah cukup ya bu ya. Mas kata panitia udah cukup ya. Senyumnya mencurigakan. Kalau kata panitia mintanya lama. Soalnya begini, saya kemarin baru ada insiden. Terakhir itu di Desa Wirun, Kecamatan Kutuarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Jadi ibu-ibu memang terlalu lama nunggunya pengajian.
maju ke depan kepanasan, tapi ternyata dia punya riwayat jantung. Setelah duduk dia pingsan dan Nun Sewu meninggal di tempat. Ada 2 kali pengajian seperti itu. Jadi memang saya kalau pengajian rata-rata fannya ibu-ibu Nun Sewu. Dan makanya tadi kenapa saya bilang Mas Tato tum kata Nabi, kita harus menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai kita hanya sekedar Nun Sewu cari meriah, cari rame, Anda memaksakan kehendak, maka kita harus benar-benar saling menjaga. Pasti ketua panitia udah paham karena ketua panitianya juga masih muda, mengumpulkan lebih dari 700 orang minimal ada tim kesehatan dari puskesmas. Begitu nggih Bu Kuwu, Pak Kuwu, biasanya ada siap ambulans dan tim kesehatan. Kami tidak mengharapkan ada sesuatu yang terjadi, cuma waspadakan adalah kewajiban sebagai setiap insan. Menjaga keselamatan jiwa adalah kewajiban setiap insan. Alhamdulillah panas cuaca hari ini insya Allah menjadikan badan kita sehat, sehatnya walafiat, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari penyakit dan masalah. Amin Allahumma. Maaf Nun Sewu karena panasnya luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih panitia yang telah menyediakan segala sesuatunya. Dijemput langsung dari Hotel Patra ke sini. Udah dari kemarin saya di Patra karena memang